Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang modul 3, yaitu pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda. Yang pertama ada tujuan praktikum, yaitu tujuan yang diharapkan dari praktikum modul pengetahuan mesin bubut dan gerinda ini adalah sebagai berikut. Yang mana pertama adalah memberi gambaran kepada praktikan dalam memahami penggunaan mesin bubut dan gerinda. Yang kedua memberi pengetahuan dalam pengoperasian dan penggunaan mesin bubut dan gerinda. Yang ketiga, memberi pengetahuan kepada praktikan tentang bahan-bahan atau besi yang digunakan dalam proses pembubutan atau gerinda. Yang keempat adalah, setiap praktikan diharapkan mampu mengoperasikan mesin bubut dan gerinda serta menganalisa hasil-hasil penggunaan mesin. Yang kelima adalah, setiap praktikan diharapkan mengetahui jenis-jenis bahan yang digunakan dalam penggunaan mesin bubut dan gerinda. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada mesin bubut, yaitu mesin bubut adalah mesin perkakas dengan gerak utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat. Prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat potong digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Selanjutnya ada gerakan-gerakan dalam membubut. Gerakan berputar yaitu bentuk gerakan rotasi dari benda kerja yang diberikan kepada gerakan pada pahat yang dinamakan gerak potong. Selanjutnya ada gerakan memanjang, yaitu gerakan bentuk gerakan apabila arah pemotongannya sejajar dengan sumbu kerja. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan pemakanan. Yang ketiga ada gerakan melintang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongan tegak lurus terhadap sumbu kerja. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan melintang atau pemotongan permukaan. Ketiga bentuk gerakan tersebut dapat dilihat sebagai angka berikut ini. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian dari mesin bubut. Bagian-bagian dari mesin bubut yaitu yang pertama ada kepala tetap, alas, kotak apron, tuas on off, eretan, kepala lepas, penyangga, cekam, rumah pahat, tuas kecepatan, tuas pengatur ulir, dan tuas otomatis. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan RPM dan waktu kerja. Yang pertama ada kecepatan putar mesin. Untuk mencari kecepatan putar mesin yang disimbolkan dengan N, kita bisa menghitung dengan kecepatan potong yang disimbolkan dengan VC dibagi dengan keliling dari ban tersebut. Jadi N sama dengan VC dibagi kelilingnya yaitu pi kali diameternya. Lalu selanjutnya ada kecepatan potong. Karena kecepatan gerakan utama sama dengan kecepatan sayat, maka kecepatan sayat dan pembubutan adalah kecepatan melingkar. Jadi untuk mencari kecepatan potong ini yang disebutkan dengan PC, kita bisa menghitung dengan pi kali diameter kali N, yaitu jumlah putaran benda kerja dibagi 1000. Jenis-jenis pembubutan pada mesin bubut. Nah, yang pertama yaitu membubut lurus, membubut face, kemudian ada drilling, reaming, boring, ada membubut ulir kanan dan kiri, membubut alur, memotong, membubut tirus, dan ada mengkartel. Kemudian untuk jenis-jenis pahat pada mesin bubut. Untuk yang pertama yaitu pahat sisi kanan, pahat pinggul atau semper kanan, pahat sisi atau permukaan kanan, pahat sisi atau permukaan kanan namun yang ini bentuknya lebih besar. Kemudian ada pahat ulir segitiga kanan, pahat alur segitiga kanan dan kiri, pahat ulir segitiga kiri, pahat sisi kiri, pahat pinggul kiri, dan yang terakhir yaitu pahat alur lebar. Nah, pada gambar tersebut yang bertanda bintang itu artinya mereka bekerja memakan dari arah kanan ke kiri. Nah, kemudian untuk mesin gerinda. Pengertian mesin gerinda. Mesin gerinda adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong suatu benda kerja dengan tujuan tertentu. Nah, cara kerja mesin gerinda ini, mata gerinda yang berputar itu bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengasahan, pemotongan, penajaman, dan pengikisan.
Jenis-jenis gerinda. Yang pertama, gerinda tangan. Berfungsi untuk menggerinda benda kerja. Menggerinda dapat bertujuan untuk mengasah benda kerja, contohnya pisau, pahat. Atau dapat juga digunakan untuk merapikan hasil pemotongan, merapikan hasil las, dan lain-lain. Yang kedua, gerinda duduk. Gerinda duduk fungsi utamanya mengasah mata bor, tapi dapat juga digunakan untuk mengasah mata pisau dapur atau golok, dan lain-lain. Bagian-bagiannya, yang pertama bagian badan mesin yang terbuat dari besi tuang. Fungsinya untuk menopang meja kerja dan rumah spindle. Yang kedua, bagian poros spindle. Bagian ini sangat kritis karena harus berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian, batu asah atau batu gerinda. Batu gerinda banyak digunakan di bengkel-bengkel pengerjaan logam. Penyayatan batu gerinda sangatlah halus dan tatalnya tidak terlihat seperti miling. Tatal dari hasil penggerindaan ini sangat kecil seperti debu. Jenis-jenis butiran asah batu gerinda. Yang pertama, aluminium oksida. Digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan tegangan tarik tinggi. Contohnya, baja karbon dan baja paduan. Yang kedua, silikon karbida. Digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan tegangan tarik rendah. Contohnya, aluminium dan grafit. Yang ketiga, diamond atau intan. Digunakan untuk menggerinda benda kerja yang memiliki kerasan sangat tinggi. Contohnya, semen dan kaca. Yang terakhir, boron nitrat. Digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras. Contohnya, karbida. Berikutnya ada klasifikasi ukuran butiran. Batu gerinda itu punya beberapa ukuran butiran yang menunjukkan tingkat kekasaran dari batu itu. Untuk ukuran 6 sampai dengan 12 berarti dia sangat kasar. Ukuran 14 sampai 24 itu kasar. Kemudian ukuran 30 sampai dengan 60 berarti tingkat kekasarannya itu sedang. Lalu ukuran 70 sampai 120 itu halus. Dan terakhir ukuran 150 sampai dengan 240 berarti dia sangat halus. Kemudian ada juga tingkat kekerasan, di mana itu merupakan kemampuan perekat untuk mengikat butiran pemotong. Tingkat kekerasan dari batu gerinda sendiri ada dua macam. Yang pertama ada batu gerinda lunak. Jenis batu ini itu dia sifatnya mudah untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotong tertentu. Batu ini digunakan untuk menggerinda material yang keras. Yang kedua ada batu gerinda keras. Nah, kalau jenis batu ini tuh merupakan kebalikan dari batu gerinda lunak, di mana dia sifatnya sulit untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotong tertentu. Batu ini digunakan untuk menggerinda material yang lunak. Lalu ada perekat batu gerinda. Perekat batu gerinda itu ada 5 macam. Yang pertama ada perekat vitrified bond. Perekat yang satu ini jika digunakan untuk membuat gerinda, dia akan memberikan sifat yang tahan terhadap air, garam, oli, dan bahan-bahan kimia lainnya, serta dia akan tahan untuk disimpan dalam waktu yang lama. Perekat vitrified bond ini merupakan perekat yang paling banyak digunakan pada pembuatan batu gerinda. Lalu yang kedua ada perekat silicate bond. Nah, kalau perekat yang ini tuh dia digunakan untuk membuat batu gerinda yang gunanya itu untuk mengasah benda kerja yang sensitif terhadap panas, seperti bor, lalu pisau fris, dan juga pahat ASS. Yang ketiga ada resinoid bond yang biasa dipakai untuk pembuatan batu gerinda dengan kecepatan tinggi, yang mana cocok untuk penggerindan baja, tuangan, mengasah gergaji, serta membuat gigi gergaji. Selanjutnya yang keempat ada rubber bond, artinya perekat karet yang biasa dipakai untuk pekerjaan presisi ataupun yang kasar. Yang kelima ada shellac bond yang diberi kode E, yang biasa kita gunakan untuk pekerjaan presisi dan pekerjaan yang sangat halus ataupun permukaan yang sangat halus, contohnya itu roll kertas. Selanjutnya ada klasifikasi dari batu gerinda, di mana batu gerinda itu diberikan label. Label itu isinya jenis bahan asah, ukuran butiran asah, tingkat kekerasannya, susunan butiran asah, serta
jenis dari bahan perekat itu sendiri. Nah, misalnya ada contoh label RG38A, 36L, 5VBE, artinya 38 itu untuk kode pabriknya, A-nya itu untuk jenis bahan asa itu sendiri, 36 untuk ukuran butiran asa, L untuk tingkat kekerasan, 5 itu untuk susunan butiran asa, serta V itu jenis bahan perekat. Nah, untuk B itu sendiri artinya jenis bahan itu, nama dari jenis bahan itu. Jadi dapat kita baca labelnya itu sebuah batu gerinda dengan bahan asa oksida aluminium berukuran 36 butir per incinya yang mempunyai susunan sedang, yaitu perekat tembikar. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan praktikumnya. Di dalam pelaksanaan praktikum ini tentu kita membutuhkan alat dan bahannya. Nah, ini kan praktikum mesin bubut dan mesin gerinda. Tentu kita butuh mesin bubut, kita butuh mesin gerinda, dan kita butuh bahan untuk dikerjakan, yaitu besi cor dan besi spesimen. Untuk prosedur percobaan sendiri, praktikumnya sendiri, yang pertama itu kita memperhatikan asisten laboratorium mempraktekkan atau mengarahkan kita dalam mengoperasikan mesin-mesin itu. Terus yang kedua, kita mencatat hal-hal penting yang telah dijelaskan oleh asisten laboratorium. Selanjutnya, dalam melaksanakan praktikum ini tentu kita mengutamakan yang namanya keselamatan kerja. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya pakaian ataupun peralatan yang safety atau aman. Yang kedua, kita harus menjaga jarak aman dari mesin-mesin tersebut supaya tidak terlalu dekat dengan mesin-mesin tersebut. Yang ketiga itu kita mengoperasikan mesin itu sesuai dengan arahan-arahan yang telah disampaikan oleh asisten laboratorium itu sendiri. Terima kasih.